Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semangat menyambut pembelajaran hari ini. Bertemu kembali dengan Ibu Nur Puspita Dewi dari SDN 114 Bojongkoneng Cibenying, Kota Bandung. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Selalu jaga kesehatan, kebersihan, dan jangan lupa lakukan 3M. Mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir, menggunakan masker jika bepergian, dan menjaga jarak. Hindari kerumunan ya. Sebelum memulai seperti biasa, mari kita baca doa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang akan kita dapatkan hari ini berkah dan bermanfaat. Amin. Nah, hari ini kita masih akan membahas mengenai tema 6, cita-citaku, mata pelajaran IPA mengenai daur hidup, namun kita beranjak ke subtema 2. Sebelumnya di minggu yang lalu kita sudah membahas mengenai daur hidup ayam dan kucing. Apakah di rumah kalian mempunyai hewan peliharaan? Hewan peliharaan apa saja yang kalian pelihara? Ya, biasanya ada kucing, ayam, anjing, ikan, burung, kelinci, dan lain-lain. Namun tidak semua hewan bisa dijadikan hewan peliharaan ya. Ketika hewan peliharaan kalian sakit atau terluka, kemanakah kalian harus membawa untuk mengobatinya? Betul sekali, dokter hewan. Adakah di antara kalian yang bercita-cita menjadi dokter hewan? Wah, hebat sekali. Dokter hewan atau medik veteriner adalah dokter yang menangani hewan dan penyakit-penyakitnya. Untuk menjadi seorang dokter hewan, tentu kalian harus mengetahui segala hal tentang hewan, termasuk daur hidupnya. Tahapan pertumbuhan hewan dari kecil sampai dewasa disebut daur hidup. Pada daur hidupnya, ada hewan yang mengalami perubahan bentuk, ada juga yang tidak loh. Hewan yang mengalami perubahan bentuk tubuh dalam daur hidupnya dikatakan mengalami proses metamorfosis. Pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan istilah ini ya. Proses metamorfosis yang terjadi pada hewan terbagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna mempunyai bentuk tubuh yang sangat berbeda pada setiap tahap hidupnya. Coba kalian perhatikan, apakah kalian pernah melihat daur hidup kupu-kupu? Ya, kupu-kupu mengalami daur hidup atau tahapan hidupnya berbeda. Dari awal hingga menjadi kupu-kupu dewasa itu berbeda. Itu adalah salah satu contoh metamorfosis sempurna. Saat ini, Ibu akan mengulas mengenai metamorfosis atau daur hidup yang dialami oleh katak, kemudian kecoa, capung, dan juga nyamuk. Apakah kalian pernah melihat katak? Ya, kita tentu sering sekali melihat katak dan kalian pasti pernah melihat ya bagaimana katak melompat. Namun apakah kalian sudah mengetahui daur hidup katak? Iya, mari kita bahas mengenai katak terlebih dahulu ya. Katak merupakan hewan yang hidup di dua alam, yakni bisa hidup di air dan di darat, atau secara ilmiah disebut dengan amfibi. Sehingga katak bisa hidup di air dan juga hidup di darat. Katak mengalami metamorfosis atau daur hidup. Daur hidup katak dimulai dari telur, ya. Kemudian setelah kurang lebih 10 hari, telur itu menetas menjadi berudu yang hidup di air. Oleh karenanya, berudu memiliki insang loh, seperti halnya dengan ikan. Ya, insang adalah alat pernapasan untuk bernapas di dalam air. Kemudian, 3 minggu setelahnya, insang pada katak akan tertutup oleh kulitnya. Kemudian, timbullah kaki belakang. Dan biasanya disebut kecebong. Kecebong berubah menjadi berudu. Berudu berkaki berubah menjadi katak muda. Setelah itu barulah berubah menjadi katak dewasa. Itu adalah daur hidup katak ya.
Selanjutnya, daur hidup kecoa. Siapa yang pernah melihat kecoa? Biasanya suka ada di rumah, di dapur, atau di mana ya kira-kira kalian mendapatkan kecoa? Ya, biasanya kecoa ada di tempat yang kotor atau kurang bersih ya. Kecoa merupakan salah satu serangga yang juga berkembang biak dengan cara bertelur. Setelah beberapa lama, telur kecoa akan berubah menjadi kecoa muda yang disebut nimfa. Bentuk nimfa mirip dengan kecoa dewasa loh, namun yang berbeda hanya warna kulitnya. Warna kulit kecoa dewasa biasanya berwarna coklat tua, sedangkan nimfa berwarna ukurannya lebih kecil dan warnanya lebih terang. Coklat terang, seperti itu ya. Untuk daur hidup kecoa berawal dari telur, kemudian menjadi nimfa satu. Maksudnya nimfa satu di sini bentuk kecoa tapi kecil, ukurannya lebih kecil lagi. Kemudian menjadi nimfa 2, agak besar ukuran kecoanya. Kemudian menjadi dewasa 1, agak besar lagi, warnanya semakin dewasa, warnanya semakin gelap ya. Kemudian dan akhirnya menjadi dewasa, kecoa dewasa ya. Itu adalah daur hidup kecoa. Selanjutnya kita beralih ke daur hidup capung. Nah, melihat capung biasanya terdapat di kebun, sawah, kemudian di jalan kereta yang banyak tanaman-tanaman di pinggirnya, seperti itu. Namun saat ini sayang sekali capung sulit ditemukan karena beralih fungsinya lahan menjadi pemukiman. Sehingga jika kalian belum pernah melihat capung, kalian bisa mencari referensi lain, bisa dari buku, bisa dari video, atau dari referensi yang manapun. Ya, capung merupakan serangga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Sama halnya dengan kecoa, ketika telur capung menetas, ia menjadi capung muda yang disebut nimfa. Setelah kurang lebih mengalami pergantian kulit sebanyak 10 kali, capung berubah menjadi capung dewasa. Capung warnanya berbeda-beda loh. Ada yang warna hitam, ada orange, ada kuning, ada merah, dan juga ada yang hijau. Capung indah sekali kalau dilihat. Sayang, sekarang capung jarang sekali terlihat ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke daur hidup selanjutnya, yaitu daur hidup nyamuk. Siapa yang tahu bagaimana nyamuk berkembang biak? Melalui apa ya nyamuk berkembang biak? Ya, dari air yang tergenang itu bisa dijadikan media untuk perkembangbiakan nyamuk. Untuk itu, kita harus rajin bersih-bersih, apalagi di rumah. Jangan membiarkan ada air yang tergenang. Karena hal tersebut bisa menjadi sarang nyamuk. Dan yang paling membahayakan bisa menyebabkan penyakit demam berdarah. Demam berdarah disebabkan oleh gigitan nyamuk. Jenis nyamuknya Aedes aegypti. Nyamuk juga sama, termasuk jenis serangga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Namun bertelurnya di permukaan air. Ketika telur menetas, ia berubah menjadi jentik-jentik atau disebut tempayak. Tempayak ini akan hidup dan mendapatkan makanannya dari air yang ia tinggali. Setelah cukup umur, tempayak ini berubah menjadi pupa. Setelah beberapa waktu, pupa akan berubah menjadi nyamuk muda hingga nyamuk dewasa. Nyamuk muda dan dewasa tidak hidup di air. Ia akan kembali ke air ketika hendak bertelur. Nah, kita sudah mempelajari mengenai daur hidup kecoa, katak, capung, dan juga nyamuk ya. Sekarang mari kita berlatih. Kalian bisa mencari informasi mengenai daur hidup 2 ekor hewan yang berbeda. Silahkan dicari ya. Kalian bisa memilih hewan-hewannya. Kalian bisa mencari kambing,
belalang, kucing, kecoa, ayam, katak, kadal, kupu-kupu, anjing, nyamuk, ular, capung. Silahkan pilih 2 hewan yang berbeda dan kalian silahkan mencari informasi mengenai daur hidupnya. Jangan lupa catat hasil pencarianmu di buku catatan ya. Untuk pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Terima kasih atas semangat dan atensinya. Semoga kalian dapat mengetahui dan juga memahami mengenai daur hidup hewan-hewan yang telah kita bahas. Terima kasih, sampai berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.